6-7 bulan ini kita sudah punya kebun bibit bersama, DPD Gamki sama Klasis. Kita sudah punya kebun bibit bersama. Ada orang yang khusus tanam dan rawat ini anakan, dan sudah ready itu kira-kira 10.000 bibit pohon asam timor. Artinya ini tabungan jangka panjang, ini investasi yang besar, dan kita mau kasih sejahtera kita punya jemaat. Karena kalau petani kita sudah 6 bulan, hampir 1 tahun terakhir, saya menjajaki bersama Klasis sama BVTO Timur, Bapak Pendeta Absalom dan teman-teman pendeta, kita ingin serius dalam pengembangan tanaman umur panjang. Karena menghadapi adaptasi perubahan iklim, apalagi keluarga Meto di Timor, itu yang membuat kita bisa bertahan itu adalah tanaman umur panjang. Kenapa tanaman umur panjang seperti asam? Karena hujan banyak dia tahan, hujan sedikit juga dia tahan. Ya, yang bikin gaji, bikin honor buat petani kita, setiap tahun bisa kasih sekolah anak, kesehatan, beli beras, itu asam. Salah satunya asam, tanaman umur panjang. Asam, kelapa, kemiri, mente, dan beberapa variasinya. Nah, sebagai anggota DPRD maupun sebagai DPD Gamki NTT kerjasama dengan Klasis di bawah naungan Majelis Sinode Gemit, kita seriuskan usaha ini. Kita sudah punya 6-7 bulan ini kita sudah punya kebun bibit bersama, DPD Gamki sama Klasis. Kita sudah punya kebun bibit bersama. Ada orang yang khusus tanam dan rawat ini anakan, dan sudah ready itu kira-kira 10.000 bibit pohon asam timor. Ada variasi, ada jeruk mandarin, ada nangka, ada kopi robusta ya. Kopi robusta dari Amfoang, terutama yang ketinggiannya di atas 500 meter sampai 600 meter. Dan ada beberapa variasi yang lain ya. Nah, ada rencana bersama Gereja Masih Injil di Timor, kita mau tanam raya pohon asam ini, asam timor ini nanti di awal musim hujan, di akhir dari bulan lingkungan, akhir November. Jadi kita akan tanam raya, mudah-mudahan sekitar 5-6 hektar, Pak Pendeta, dan juga serentak di 29 gereja. 29 gereja di Klasis sama BVTO Timur ini. Jadi dengan begitu, dan itu per tahun. Kita masih terus kembangkan lagi. Kalau 1 tahun kita bisa tanam minimal 10.000 saja, dalam 5 tahun kita punya 50.000. Dan asam ini mulai berbuah tahun ke-5, tahun ke-6. Ya. 1 pohon asam di Oimova, itu kita tidak pernah tanam, tidak kita tidak tanam, tidak siram, tidak kasih pupuk. Itu orang datang beli 500.000. Tadi ada ide, kalau setiap keluarga kita punya 100 pohon, berarti ada 50 juta pemasukan yang ada buat jemaat kita. Setelah 5-6 tahun ditanam. Artinya ini tabungan jangka panjang, ini investasi yang besar, dan kita mau kasih sejahtera kita punya jemaat. Karena kalau petani kita dengan tanam asam dapat asam kelapa atau kemiri, dia punya gaji, berarti dia bisa bayar pendeta, dia bisa kasih perpuluhan, dia bisa hidup lebih sejahtera. Dan ini yang menjadi kenapa gereja mengambil peran, gereja Masih itu mengambil peran lebih serius. Ya, kami sebagai orang muda, sebagai bagian dari DPD Gamki, kita fasilitasi saja ini proses. Ya. Dan kita berharap ini akan punya dampak besar. Ya. Jadi kita ajak, terutama bagi warga gereja Masih Injil di Timor, bulan lingkungan tanggal 1 sampai 30 atau 31 November ini, kita melakukan 2 hal. Tanam air dan tanam pohon. Ya. Tanam air itu lubang tanam cukup sehingga dia bisa meresapkan air yang mengalir, dan sambil dia tanam air, kita juga tanam bibit pohon umur panjang, ya. Sehingga 2 tujuan tercapai. Kita simpan air di tanah, dan kita dapatkan hasil tanaman umur panjang yang produktif. Tadi sudah pelatihan, sudah kasih jelaskan khusus. Ya, sudah direkam cukup panjang. Terima kasih ya. Ya.